Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan bersama-sama melakukan persiapan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan gali firman Tuhan, kita juga akan bersama-sama menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Saat ini kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat ke-17 sampai dengan 25. Kisah tentang para rasul yang dibebaskan dari penjara, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menolong. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama melakukan persiapan pelayanan. Ya Tuhan, tuntunlah agar setiap kami boleh dalam tuntunan Roh Kudus menemukan apa yang dipesankan dalam firman Tuhan dan ide-ide yang bisa kami gunakan di tiap kelas. Kami siap, Roh Kudus tuntunlah kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pertama kita akan bersama membahas bagian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 25. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita siapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Saya akan baca untuk kita semua, diberi judul Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum. Namun, pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun datanglah seseorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Iya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kira-kira apa ya yang menjadi alasan para rasul yang tadi kita baca, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 itu dipenjarakan? Apa sih yang dianggap sebagai kesalahan yang sudah mereka lakukan? Jadi ada beberapa dasar penolakan para pemimpin mahkamah agama kepada kekristenan pada kala itu. Satu, ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus dianggap menyimpang, ya, dianggap menyimpang dan berlawanan kepada ajaran firman Tuhan, khususnya kitab Taurat. Sebab Yesus beberapa kali dianggap melanggar hari Sabat dengan menyembuhkan orang sakit. Nah, kedua, orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus sebagai Mesias dianggap ini kesalahan, kesesatan, sebab Yesus tidak mampu mengalahkan dan menyingkirkan penjajah Romawi. Sebaliknya, Yesus malah mengajarkan kasih dan pengampunan kepada para musuh. Inti dan ajaran iman Kristen yang mempercayai Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Itu juga dianggap sebagai suatu kesesatan. Nah, selanjutnya peristiwa penyalipan Yesus bagi umat Israel adalah suatu batu sandungan, sebab dalam kitab Taurat menyatakan terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Kemudian para pemimpin agama iri hati, ya.
Sebab tentu saja mereka melihat popularitas Yesus begitu besar sehingga begitu banyak orang Israel mengikuti dia. Karisma dan otoritas Yesus begitu besar kepada orang banyak, menyebabkan para pemimpin agama kehilangan respek dan dukungan. Itu beberapa hal ya yang menjadi penyebab mengapa para rasul yang adalah murid-murid Yesus ini bukan saja ditolak, tetapi juga dianggap melakukan kesalahan dan pantas untuk dipenjarakan. Di Kisah Rasul 5 ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Mereka menganggap ajaran iman Kristen sebagai bidah yang berbahaya. Ya, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskan mereka ke dalam penjara umum karena dianggap mereka menyebarkan ajaran yang sesat. Nah, kekhawatiran para imam itu bertambah kuat saat mereka menyaksikan para murid Yesus yang berlatar belakang orang-orang yang sederhana ini memiliki kuasa, ya, memiliki kuasa ilahi. Kesaksian sidang Sanhedrin terhadap para murid Yesus menyatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heran mereka dan mereka mengenal keduanya ternyata sebagai pengikut Yesus. Itu kita lihat bisa kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 13. Lalu di kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 12 mencatat pernyataan Rasul Petrus, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri." Ya, jadi memang dalam kuasa nama Yesus, Rasul Petrus dapat memulihkan kembali juga kaki orang lumpuh. Nah, para pemimpin agama ini merasa heran akan kuasa yang dimiliki para murid Yesus dan sekaligus mereka menjadi cemas, ya. Mereka melihat kok seluruh rakyat semakin hari semakin tertarik dengan ajaran yang mereka sampaikan, ya. Jadi memang dari sudut hukum para rasul Yesus ini tidak terlindung dan mereka orang-orang sederhana, tidak punya kekuatan ataupun kuasa untuk dapat melindungi dirinya. Dan mereka begitu saja dijebloskan ke dalam penjara. Namun yang menakjubkannya, tetapi Kisah Rasul 5 ayat 20 menyatakan waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak." Melalui bacaan ini, gereja perdana mempersaksikan bahwa apa yang dianggap tidak mungkin bagi manusia di hadapan Allah bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Ya, walaupun tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan para rasul dari penjara, namun Allah melalui malaikatnya dapat membawa mereka keluar dengan selamat. Tindakan penyelamatan kepada para rasul yang dilakukan oleh malaikat Tuhan ini begitu luar biasa. Pintu-pintu penjara tetap terkunci pada saat itu, ya, karena saat para penjaga kembali ke penjara mereka menyatakan, "Kami mendapati penjara terkunci kok dengan sangat rapi, ya, semua pengawal juga ada di tempatnya di muka pintu. Tapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ini adalah tindakan Allah yang menakjubkan, yang mengutus malaikatnya untuk melepaskan para rasul dari jeruji penjara, menyatakan bahwa ya, kekristenan yang diajarkan dan diteladankan oleh Kristus adalah kebenaran dan keselamatan. Dari sini kakak-kakak mari kita lihat tujuan di setiap kelas Batita Balita. Anak memahami kisah para rasul yang dilepaskan dari penjara dan anak selalu memohon pertolongan dari Tuhan dalam doanya. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan menolong para rasul, anak senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Dan di kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan menolong para rasul, anak senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan, dan tinggal bagaimana ide yang bisa kita gunakan nih di tiap kelas. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti beberapa informasi berikut. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat
pembangunan jemaat, setiap Senin, di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah para rasul 5 ayat 17-25, kisah para rasul yang dibebaskan dari penjara. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menolong. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, dan kita kali ini akan menemukan ide apa yang kita bisa gunakan di tiap kelas. Pertama kita akan membahas di kelas Batita Balita. Ada Kak Devina yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kak Devina, silakan. Baik, kakak-kakak, kita akan melanjutkan usulan saya untuk cerita dengan tema Tuhan menolong, belajar dari kisah para rasul yang dilepaskan dari penjara. Bahan Alkitabnya diambil dari kisah para rasul 5 ayat 17 sampai 25. Nah, tujuan untuk kelas Batita dan Balita adalah supaya anak paham tentang kisah para rasul yang dilepaskan dari penjara. Jadi, yang ditekankan adalah kisah para rasul yang dilepaskan dari penjara. Lalu yang kedua, anak selalu memohon pertolongan Tuhan di dalam doanya. Jadi, yang kedua, penekanannya adalah di dalam doa, anak-anak meminta pertolongan dari Tuhan. Sehingga kata kunci untuk cerita ini, yang pertama adalah Tuhan tolong, dan yang kedua adalah berdoa. Untuk pembukaannya, yang pertama kita minta anak-anak untuk katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus baik, dan Tuhan Yesus sudah bangkit kepada papa mama, kepada teman-teman yang ada di ruang kelas sekolah minggu, mungkin om tantenya atau mbaknya yang bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kita. Katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah selesai mengatakan demikian, lalu guru sekolah minggu masuk ke dalam isinya. Apa saja isinya? Usulan saya, isinya tidak perlu sedetail yang ada di dalam Alkitab. Tetapi seperti tujuan, kita mau menceritakan tentang rasul-rasul yang dilepaskan dari dalam penjara. Nah, yang pertama isinya kakak-kakak bisa mengatakan apa yang dilakukan oleh adik-adik juga dilakukan oleh para rasul pada zaman dahulu. Mereka berani menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus baik. Kemudian dilanjutkan, ternyata ada yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh para rasul. Lalu mereka memasukkan ke dalam penjara. Bam! Para rasul dimasukkan ke dalam penjara. Namun, pada malam hari, pada saat orang-orang sedang tidur, mungkin kakak-kakak bisa tunjukkan bagaimana orang ngorok begitu ya. Pada saat sedang tidur, ada mukjizat yang terjadi. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan membebaskan mereka dan meminta mereka untuk kembali menceritakan tentang Tuhan Yesus. Wah, kemudian
Mereka kembali bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Luar biasa para rasul. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus bisa memberikan malaikat untuk membebaskan para rasul supaya mereka menceritakan berita tentang firman Tuhan. Wah, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus hebat. Setelah itu, kakak-kakak bisa lanjutkan ke dalam aplikasinya. Aplikasinya yang pertama, penekanannya adalah agar anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hebat, maka anak-anak atau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sudah percaya, maka adik-adik bisa minta pertolongan Tuhan Yesus untuk tolong adik-adik supaya adik-adik tambah tinggi, tambah pintar, tambah hebat, tambah kuat, tambah taat kepada Tuhan dan orang tua. Dan adik-adik bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun bahwa Tuhan Yesus is the best. Bisa juga kakak-kakak mengulang kembali apa yang dilakukan di pembukaan, meminta adik-adik untuk mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di dalam ruang kelas sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, demikian kakak-kakak usulan dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Devina sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah para rasul yang dibebaskan dari penjara menurut Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-17 sampai 25. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menolong. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Yuk, ada Kak Helen yang akan menolong kita. Kak Helen, silakan. Halo kakak-kakak, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk pelayanan anak di kelas kecil. Tuhan menolong, belajar dari kisah rasul-rasul yang dilepaskan dari penjara. Tujuan pembelajaran anak adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menolong para rasul. Dan yang kedua, anak senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Saya akan mengajak kakak-kakak untuk mempersiapkan diri dalam hal cerita firman Tuhan. Mungkin bisa diajak anak-anak untuk yang sudah lancar untuk membaca Alkitab, bisa diambil beberapa ayatnya saja atau intinya saja atau dibaca seluruhnya. Ceritanya bisa dimulai dengan dialog-dialog. Misalkan seperti ini. Tolong kami. Pak si penjara, tolong kami. Kami tidak salah apa-apa. Kami bukan penjahat. Kami ingin menyebarkan kabar baik. Dan kami harus pergi untuk menyampaikan berita itu kepada banyak orang. Tolong Pak, tolong. Betul yang dikatakan oleh Petrus. Bagaimana kami bisa menyebarkan berita keselamatan jika kita masih ada di penjara ini? Adik-adik,
ada seorang bernama Petrus dan Yohanes bersama-sama dengan para murid lainnya di penjara, adik-adik. Ada yang tahu penjara itu seperti apa? Seperti apa, adik-adik? Ini bisa diajak untuk interaktif pertanyaan-pertanyaan tentang penjara. Betul, adik-adik. Di penjara, kita tidak boleh kabur. Kita tidak bisa kemana-mana. Tidak boleh keluar dari pintu penjara. Pastinya ada Pak Sipir atau Bapak yang menjaga penjara. Sehingga kita tidak bisa pergi kemana-mana. Adik-adik, adakah yang tahu di penjara itu sebenarnya orang-orangnya itu seperti apa sih? Seperti apa? Betul, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ada yang mau masuk penjara? Pastinya tidak ada yang mau. Tidak enak ketika kita masuk penjara. Tapi kira-kira kalau dari kisah ini, Yohanes, Petrus, dan para murid ini berbuat jahat, pelanggaran, atau kesalahan nggak ya, adik-adik? Diam. Tolong, enak aja. Gara-gara kalian mengabarkan tentang siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Kalian jadi harus dipenjara. Kami tidak percaya dan tidak peduli siapa Yesus itu. Kami tidak senang dengan kalian. Wah, adik-adik, ternyata para murid Tuhan Yesus dipenjara karena tidak disenangi oleh banyak orang. Padahal para murid Tuhan Yesus hanya ingin orang-orang mengenal Tuhan Yesus dan bisa merasakan kasih dan Tuhan Yesus yang mati dan menebus dosa kita. Kata murid lainnya, Yohanes, Petrus, kita semua, kita harus terus berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Ayo kita bareng-bareng yuk. Ayo, mana lipat tangan semuanya? Ayo lipat tangan semuanya. Kita berdoa ya. Tuhan, kami senang bisa memberitakan kasih Tuhan, menyembuhkan yang sakit, dan mengasihi sesama. Namun saat ini kami ada di penjara. Kami butuh sekali pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Tiba-tiba di suatu malam, hai para murid, pergilah. Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada banyak orang. Wah, adik-adik, seorang malaikat datang membuka pintu-pintu penjara. Para murid keluar dan seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, mereka pergi ke bait Allah. Para murid pergi ke bait Allah dan memberitakan firman Tuhan di sana. Adik-adik, ketika kita mau memberitakan hal yang baik, jadi anak-anak Tuhan yang baik, mau terus membantu orang lain, mau menaati setiap perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan selalu ada untuk menolong kita ketika kita berada dalam kesulitan-kesulitan. Loh, caranya gimana? Berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong aku, misalkan ada ujian, aku sudah belajar untuk ujian hari ini. Tuhan kiranya memberkati supaya aku bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, amin. Tetapi bagaimana jika kita berdoa tetapi ternyata kita menyontek melihat kertas ujiannya teman yang lain? Apakah Tuhan akan menolong kita? Enggak ya adik-adik. Ketika kita
tidak belajar sebelum ujian, Tuhan akan menolong kita? Tidak. Tuhan menolong kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang mengajarkan kebaikan, yang bisa memberikan kasih kepada sesama, yang mengasihi dan menyayangi semuanya. Kepada siapa aja? Kepada teman-teman, kepada adik atau kakak, mama, papa, bu guru, kakak sekolah minggu, dan semua orang yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, luar biasa ya, kalau hidup kita selalu Tuhan tolong. Adik-adik mau jadi seperti para murid Tuhan Yesus yang baik? Mau? Oke, mari kita berdoa. Kemudian kakak-kakak bisa dilanjutkan untuk aktivitas ya, atau memimpin doa terlebih dahulu, atau bisa langsung untuk ayat hafalan dari Mazmur 121 ayat 12. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kemudian lalu bisa ditutup dalam doa setelah firman. Dan lanjutannya untuk aktivitas, di aktivitas kali ini bisa membuat seperti display. Kakak-kakak bisa menggunakan yang bagian biru itu dengan kertas buffalo atau kertas karton yang berwarna, atau memakai kertas yang ada sesuai dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Kemudian dibikin lubang persegi panjang seperti yang ada di layar. Kemudian di tengah-tengahnya bisa ditempel dengan foto murid-murid Tuhan Yesus yang sedang sedih gitu atau khawatir. Dan di situ anak-anak bisa tempel foto itu di situ, gambar itu di situ. Lalu bagian merah-merah itu nanti bisa dilipat. Nanti akan menjadi seperti yang ada di sini. Jadi mereka bisa dibuka ketika malaikat bantu mereka keluar, dan kemudian ditutup. Supaya anak-anak bisa mengingat bahwa Tuhan telah menolong para murid untuk keluar dari penjara untuk memberitakan firman Tuhan. Demikian kakak-kakak untuk persiapan kita untuk kelas kecil. Kiranya Tuhan juga menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan juga pelayanan Bapak Ibu kakak-kakak sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen untuk ide-ide yang menarik di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas Kisah Para Rasul 5 ayat 17-25, kisah para rasul yang dibebaskan dari penjara, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menolong. Kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Daniel nih, seru nih pasti nih. Silakan Kak Daniel. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, pelayan anak dimanapun kita berada. Nama saya Daniel Kurniawan dan saya dari GKI Jalan Magelang. Ingin menyampaikan, mengajak kita mempersiapkan untuk pelayanan kita bercerita. Ya, ini saya
membagikan ide yang sudah saya persiapkan tentang bagaimana mendampingi dan bercerita, ya, mendampingi anak-anak ketika bercerita. Temanya sekali lagi adalah Tuhan menolong dari Kisah Rasul 5 ayat 17-25. Tujuannya anak-anak mengetahui bahwa Tuhan menolong para rasul dan juga anak-anak sendiri senantiasa memohon pertolongan Tuhan. Nah, ini ide yang sudah saya persiapkan. Kita akan bermain dengan emoji. Saya pikir kita bisa melibatkan sesuatu yang anak-anak sendiri itu sudah familiar, sudah sehari-hari terbiasa begitu ya. Jadi kalau mereka pakai WhatsApp, kalau mereka internetan mungkin sering menemui ini dan memakai ini ketika berkomunikasi. Nah, saya juga berharap penyampaian cerita ini tidak monoton, tidak satu arah, tapi bisa melibatkan anak-anak dengan kartu-kartu emoji ini. Nanti anak-anak boleh bereaksi, memberikan respon, membagikan opini maupun cerita ya. Saya sudah siapkan kartu emoji tadi. Kalau terbiasa dengan Canva, silahkan pakai Canva. Mungkin minta tolong teman kalau tidak bisa, kalau belum terbiasa dengan Canva, minta tolong yang sudah biasa desain dengan Canva. Atau kalau mau langsung cetak juga ada yang PDF ya. Dua-duanya ukuran A4. Silahkan nanti dimanfaatkan. Nah, di pembukaan kita bisa tanya seperti ini. Ini usulan saya, tapi kalau mau dikembangkan juga boleh disesuaikan, silahkan ya. Jadi yang pertama, kapan terakhir kali kamu menolong teman kamu? Jadi anak-anak yang menolong teman ya. Bagaimana perasaan kamu ketika mereka menolong teman? Berhasil ataupun tidak berhasil, bagaimana perasaannya? Nah, menjawabnya pertama dengan satu emoji. Jadi mereka suruh pilih satu emoji, kemudian ditunjukkan. Dan mereka boleh cerita ya, digali lebih lagi boleh ya. Nah, yang menarik dari emoji itu kan kadang satu emoji tapi bisa multi tafsir ya, jadi pemaknaannya berbeda. Tidak apa-apa kita menghargai jawaban anak, tapi kakak-kakak juga boleh mendampingi dan mengarahkan atau juga tetap membimbing ya, kalau memang perlu dilakukan ketika mendengar respon anak-anak. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu ketika kamu minta tolong dan teman kamu juga menolong, menanggapi permohonan permintaan bantuan itu. Bagaimana juga ketika teman kamu tidak bisa membantu? Sekali lagi, biarkan mereka pilih emoji, menunjukkan emojinya, kemudian menyampaikan cerita lebih lanjut. Oh ya, kalau misalnya itu tadi anak-anak jumlahnya tidak banyak, boleh satu anak dapat 8 set, itu pun 8 boleh disesuaikan, tidak harus 8 ya. Kalau mau ditambah silakan, mau dikurangi silakan. Kalaupun anaknya banyak, boleh pakai yang ukuran besar, kemudian anak boleh ambil dari kumpulan emoji yang ada. Jadi sesuaikan dengan kondisi konteks di kelas. Kemudian ketika bercerita, kita boleh satu persatu ayat dibacakan bersama atau undang anak-anak membaca. Kemudian tanyakan ini ya, sekali lagi ini pertanyaan panduan, tidak kaku, silahkan boleh disesuaikan atau kalau kakak-kakak punya ide yang lebih baik juga silahkan dipakai ya. Misalnya seperti ini, ada 17 setelah dibaca, kita tanya, coba pilih emoji yang mewakili perasaan iri hati para imam besar dan kelompok Saduki. Nah, mereka ambil emojinya, tunjukkan, kemudian tanya lebih lanjut, itu emoji apa ya? Dia boleh juga menggali tentang bagian ini. Mengapa mereka sampai merasa iri hati gitu. Jadi sekali lagi anak-anak boleh berinteraksi dengan menjawab, merespon. Contoh lain ayat 18 seperti ini. Kemudian kita tanyakan kira-kira mana emoji yang mewakili perasaan para rasul yang ditangkap dan dipenjara. Mereka ambil emoji, tunjukkan emoji, baru digali lebih lagi. Coba ceritakan itu perasaan apa sih, emoji apa sih itu. Gitu. Sampai terakhir ayat selesai dibaca. Ada beberapa bagian yang dua ayat saya gabung jadi satu. Sekali lagi pertanyaannya, pemancingnya tidak saklek, silahkan kakak-kakak boleh sesuaikan, ganti, ubah ya. Kemudian untuk penutup, kita bisa bertanya secara umum seperti ini. Setelah membaca dan mendiskusikan cerita ini tentang bagaimana Tuhan menolong para rasul, coba pilih salah satu emoji yang menceritakan perasaanmu ya. Setelah tahu ceritanya, setelah paham ceritanya, nah perasaan anak-anak gimana sih tahu bahwa Tuhan menolong? Sekali lagi pakai emoji, kemudian digali, diajak anak boleh cerita lebih lanjut lagi ya.
Kalau masih ada waktu atau ini sekalian dipakai, saya sudah siapkan juga ini desain sederhana kartu doa. Kita minta anak-anak untuk boleh menuliskan doa bahwa mereka mau belajar untuk percaya dan yakin Tuhan menolong. Apapun kondisinya, situasinya, Tuhan jadi orang pertama, Tuhan jadi alamat pertama yang dituju anak-anak, yang langsung berdoa minta tolong menyerahkan diri sama Tuhan. Nah, doanya seperti apa kita nanti boleh pandu anak-anak menuliskan doa mereka. Mau dihias lebih lagi juga boleh, desainnya mau disesuaikan juga silahkan, bisa akses di Canva maupun PDF-nya. Ini ada di halaman terakhir. Jadi seperti itu kakak-kakak untuk ide yang bisa semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas. Boleh berinteraksi bersama dengan anak-anak juga ketika bercerita, ketika memahami kisah tentang bagaimana Tuhan menolong para rasul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Daniel untuk ide yang menarik di kelas besar. Seluruh kelas sudah kita bahas, bagian firman Tuhan kita sudah sama-sama juga bahas. Demikianlah kakak-kakak semua yang kita bisa dapatkan, dan silakan kelola dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan terlebih daripada itu kakak-kakak sendiri harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Yuk kita tutup bagian ini, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ada kesempatan kami mempersiapkan diri. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa kami, dan terima kasih untuk ide-ide yang kami boleh temukan dalam episode kali ini untuk kami menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan berkatilah kakak-kakak, Kak Devina, Kak Helen, Kak Daniel, Pendeta Santi. Tuhan berkatilah mereka semua. Kami juga memohon penyertaan Roh Kudus agar setiap kami boleh mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pelayanan ini boleh memberkati adik-adik dan setiap kami bertumbuh bersama. Kami bersyukur dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus berkati.